Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi aljabar matrik dengan materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat determinan, dan juga kita akan mencari determinan tersebut dengan menggunakan operasi baris elementer khusus untuk order 2x2 dulu ya. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Materi kita kali ini yaitu tentang sifat-sifat pada determinan. Namun sebelum itu perlu diingat kembali pada video sebelumnya ya, tentang bagaimana cara kita mencari determinan baik ordo 2x2 atau 3x3 secara umum, ataupun dengan menggunakan ekspansi ya, ekspansi baris ataupun dengan ekspansi kolom. Mungkin untuk mengingat kembali ya, katakanlah kalau misalnya ada matrik A, katakanlah A1 ordo 2x2 ya, ordonya misalnya A, B, C, D begitu saja ya, A11, kalau contoh yang kemarin ya A12 dan seterusnya. Kita buat A, B, C, D sebagai elemen dari matrik A tersebut. Maka untuk mencari determinan dari matrik A bisa kita tulis sebagai determinan A seperti ini, yaitu perkalian antara AD dikurang BC ya. Ini merupakan rumus umum dari mencari nilai dari determinan dari suatu matrika ya. Baik, terkait dengan tersebut kita coba untuk membahas tentang sifat-sifat pada determinan ya, di mana ada beberapa sifat-sifat yang penting yang kaitannya sangat penting diketahui dalam persoalan operasi baris elementer nanti ya. Yang pertama, sifat yang pertama yaitu jika unsur dalam suatu baris atau suatu kolom dari suatu matrik adalah 0, maka nilai determinannya sama dengan 0 ya. Nah, ini maknanya adalah apabila ada suatu matrik, misalnya ini matrik A ya dengan ordo 2x2, di mana pada baris yang keduanya ini elemennya 0 semua ya. Baris kedua itu elemennya 0 semua, maka jika ditemukan suatu matrik yang seperti itu, maka determinannya itu langsung saja sama dengan 0 ya. Jadi kita istilahnya tidak perlu menghitung nilai determinan dengan menggunakan rumus ini ya. Begitupun misalkan saja ya, misalkan 00 CD begitu ya, juga sama ya. Ada sebuah baris yang elemennya 0 ya, elemennya adalah 0 semua, maka ini pun sama, determinannya itu sama dengan 0. Kalau kita lihat jika kita menggunakan rumus ini pun juga sama ya. Misalnya saya tulis AB 00 ya, kalau kita tulis berarti determinan A nya sama dengan A kali 0 dikurangi B kali 0 sama dengan 0, seperti itu ya. Begitupun jika kolomnya yang 0 ya, misalnya matrik A misalkan 00 BD ya, seperti itu. Ini juga sama ya, determinan A nya sama dengan 0. Ini pun sama, misalkan ada lagi matrik A C00, ini pun sama ya, maka determinan A nya sama dengan 0, seperti itu. Ini juga berlaku pada suatu matrik yang ordonya 3x3 ya. Ya, kita ingat saja pada matrik ordo yang 3x3 dan seterusnya, apabila ada suatu baris atau kolom yang nilai atau elemennya semuanya 0, itu adalah determinannya 0. Misalkan saya buat ya matrik yang 3x3 misalnya.
Kita random saja 1, 5, 7, 0, 0, 0 misalnya, min 1, 4, 3 misalnya seperti itu ya. Nah, kita lihat pada baris yang kedua pada matriks ordo 3 kali 3 ini elemennya adalah 0. Maka determinan matriknya sudah pasti adalah 0. Begitupun kalau misalnya ada di baris yang kedua, baris ketiga, baris ke 1, kolom ke 1 dan seterusnya ya. Nilai determinannya adalah 0. Jadi kita tidak perlu mencari dengan rumus ya, misalkan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Kita langsung saja jawab bahwa determinan matrik ini adalah 0 karena dia memiliki sifat sebuah baris yang nilainya adalah 0, dimana ini adalah baris yang kedua ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua ini mengatakan bahwa jika semua unsur dari suatu baris atau kolom dari matrik dikalikan oleh faktor K yang sama, maka nilai dari determinan yang baru sama dengan K kali nilai determinan yang diketahui. Nah, ini seperti ini maksudnya ya. Ada suatu matrik A, B, C, D ya, ordonya 2 kali 2, dan misalkan kita kalikan baris 1 ini dikali dengan K, katakanlah begitu ya. Maka sebuah matrik baru B katakanlah seperti itu, dimana K dikali A, B, C, D, atau bisa ditulis sebagai K dikali A, K dikali B, C, D. Nah, misalkan yang kita dikalikan faktor K-nya itu adalah baris pertama saja ya, baris pertama saja, sehingga baris pertamanya menjadi bentuk demikian: KA, KB, C, dan D. Maka nilai dari determinan ini ya, kalau kita cari determinannya menjadi satu di sini ya, determinan B ini adalah menjadi KA dikali D dikurangi KB dikali C, atau AD dikurangi KBC, atau K dikali AD dikurang BC, oke? Atau K dikali determinan dari A. Nah, seperti itu ya. Misalkan begitupun kalau perkalian faktornya itu terhadap baris yang kedua saja misalnya, atau terhadap kolom yang pertama saja, atau terhadap kolom yang kedua saja, dan seterusnya ya. Pada matrik 3 kali 3 pun sama. Artinya bahwa kalau determinan A ini sama dengan AD dikurangi BC, maka jika ada suatu faktor K di mana faktor K ini dikalikan terhadap suatu baris, atau suatu baris yang mana saja, atau suatu kolom yang mana saja, maka determinan matriknya itu menjadi K kali dari determinan matrik asalnya. Oke, saya contohkan misalnya ya. Misalkan katakanlah matrik A nya itu adalah 1, 2, 3, 4 begitu saja ya, supaya mudah. Misalkan ada faktor K nya itu 2 misalnya ya, dimana kita kalikan misalnya yang pertama si K sama dengan 2 dikali terhadap baris ke 1 ya. Jadi katakanlah matrik B, matrik baru, menjadi 2 dikali 1, 2, 3, 4 ya, atau sama dengan 2, 4, 3, 4 seperti itu. Maka determinan B nya itu sama dengan 2 kali 4 itu 8 ya, kemudian dikurangi 4 kali 3 sama dengan 12. Artinya ini sama dengan min 4. Nah, kalau kita lihat min 4 ini, di mana determinan dari matrik di sini saja matrik A nya itu sama dengan 4 dikurangi 6 itu adalah min 2. Itu sama saja min 4 ini kita dengan K kali determinan A ya, atau K nya itu kan 2 dikali determinan A nya adalah min 2.
Nah, seperti itu ya. Misalkan kita kalikannya K-nya terhadap K sama dengan 2-nya, kita kali dengan baris 2 ya misalnya. Jadi katakanlah B-nya sama dengan 2 1 2 3 4. Nah, jadi 1 2 kita kalikan terhadap baris kedua ya, berarti 6 2 kali 3 6, 2 kali 4 sama dengan 8. Ini pun sama. Berarti determinan dari matriks B ini 8 dikurangi 12 ya. 8 kurang 12 sama dengan min 4, dan ini pun sama dengan K kali determinan A. 2 dikali determinannya ya, min 2. Bagaimana kalau terhadap kolom? Ya sama, misalnya si K sama dengan 2 ini kita kalikan dikali terhadap kolom 1 misalnya ya. Jadi misalkan B lagi saja ya, misalkan sama dengan si 2 ini kita kalikan dengan matriks A nya 1 2 3 4 tapi terhadap kolom ya. Sehingga matriks ini menjadi 2 kali 1 2, 2 kali 3 itu adalah 6, kemudian 2, kemudian 4 ya. Maka determinan daripada B itu sama dengan 2 kali 4 8 dikurangi 6 kali 2 12 sama dengan min 4, sama juga K dikali matriks A. Nah, seperti itu ya. Jadi maksud dari sifat yang kedua ini adalah seperti itu ya. Baik, selanjutnya sifat yang ketiga. Kita lihat, sifat ini menyatakan bahwa nilai suatu determinan tidak berubah jika baris-barisnya ditulis sebagai kolom-kolomnya dalam urutan yang sama atau transposisi, atau bisa dikatakan juga sebagai determinan dari suatu transpos matrik ya, transposnya. Jadi kita lihat kalau misalnya ini matriks A-nya A, B, C, D, maka nilai determinannya itu kan berarti AD dikurangi BC ya. Nilai determinannya AD dikurangi BC. Nah, bagaimana kalau kita transposkan matriks ini ya, kita ubah baris jadi kolom ya, kolom jadi baris ya, CD ya. Kita lihat determinan matriks A transposnya AD kali BC. AD dikurang BC, ini tetap sama ya. Oke, kita contohkan misalkan matriks A nya itu 1 2 3 4 begitu jelas ya. Maka determinan matriks A nya itu sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan min 2 ya. Kalau misalkan matriks A ini kita transpose berarti 1 2 3 4 ya. Maka matriks A transposnya itu sama dengan 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3 kali 2 adalah 6 sama dengan min 2. Jadi sama ya, determinan matriks A sama dengan determinan dari matriks A transpose. Saya kira ini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan dengan sifat yang selanjutnya, yaitu sifat yang keempat. Jika sembarang dua baris atau kolom ya, dua baris atau dua kolom dari suatu matriks ini kita tukarkan, maka nilai determinan yang baru itu adalah negatifnya dari nilai determinan yang asal. Oke, kita lihat untuk contohnya. Jika suatu matriks A itu elemennya A, B, C, D, maka kita lihat determinan A nya itu adalah AD dikurangi BC kan. Nah, bagaimana kalau kita tukar? Misalnya yang kita tukar itu baris 1 ditukar baris 2 ya. Nah, baris 1 kita tukar dengan baris 2 menjadi katakanlah apa ya, B lah, matriks B saja ya. Matriks B ini menjadi baris satunya di baris 2. Berarti AB-nya ada di baris 2, CD-nya ada di baris 1. Nah, B ini sudah kita tukarkan, maka determinan dari matriks B ya, kita lihat saja CB berarti CB dikurangi AD atau BC ya. B dulu saja supaya lebih mudah.
Saya tulis ulang. Matrik B itu sama dengan BC dikurangi AD. Oke, kalau kita lihat ya, BC kurang AD ini kita bisa tulis sebagai min AD ditambah BC kan ya, atau min daripada AD dikurangi BC, atau sama dengan min ya. Kita lihat AD kurang BC ini kan sama dengan determinan A. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa jika suatu matrik itu kita pertukarkan, misalnya baris 1 kita tukar dengan baris 2, maka hasil determinannya itu negatif dari determinan asalnya. Begitupun kalau misalkan kita pertukarkan kolomnya ya, misalkan saja saya tukarkan kolom 1 ditukar kolom 2 ya. Jadi misalkan matriknya itu matriknya itu matrik C ya, katakan begitu. Matrik C itu berarti kolom 1 menjadi BD, kolom 2 nya menjadi AC ya. Oke, kolom 1 ditukar dengan kolom 2, itu pun sama ya, berarti determinan dari matrik C itu sama dengan BC dikurangi AD. Oke, BC dikurangi AD ya, berarti kan kalau kita buat seperti ini, min AD ditambah BC ya, atau min daripada AD dikurangi BC, atau min daripada determinan A ya. C itu determinan C sama dengan min dari determinan A, sebab sudah kita pertukarkan kolomnya seperti itu ya. Nah, misalnya dan contoh ya, contoh misalnya ya 1 2 3 4 saja begitu ya, berarti determinan A nya itu kan sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Nah, bagaimana kalau kita tukar ya? Kita tukar baris 1 dengan baris yang kedua. Kita tukar baris 1 jadi 3 4, baris 2 jadi 1 2. Oke, karena ini sudah kita tukarkan, maka determinan B-nya udah langsung sama dengan min dari min 2 ya, sama dengan 2. Pasti dia negatif dari matrik asalnya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah sifat yang kelima, berbunyi begini ya: jika unsur-unsur yang berkaitan dari dua baris atau kolom itu adalah sebanding, maka nilai determinan itu sama dengan oke. Jadi gini maksudnya ya. Jadi misalkan ada suatu matrik A ya, matrik A itu elemennya A, B, tetapi pada baris kedua ini merupakan kelipatan dari baris pertama. Ya, kelipatan kalau di sini misalkan kelipatannya kelipatan 3 ya. Jadi kalau baris pertama dikali 3, maka baris kedua itu 3A 3B. Jadi baris kedua merupakan kelipatan 3 atau perkalian tulis saja ya, perkalian baris 1 dengan 3, atau dia kelipatan 3, atau dia sebanding kolomnya ya. Berarti kalau sebanding itu maksudnya ini perbandingan antara kolom ke-1 dan kolom yang kedua itu sebanding 1/3. Jadi kolom yang pertama itu kan 1/3, kolom yang kedua dia juga 1/3, jadi dia sebanding begitu. Atau bisa kita lihat dengan kelipatannya seperti itu. Maka kalau bentuk matriks seperti ini memiliki kelipatan tertentu antara dua baris atau dua kolom, maka determinannya adalah 0. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi ya. Jadi determinan A ini aja 0. Atau bisa kita hitung kalau misalkan ordonya 2 kali 2 masih kita bisa hitung seperti ini ya. A kali 3B berarti 3AB. Dikurangi 3A kali B berarti 3AB. Udah 0 sebetulnya. Misalnya matriknya yang 3 kali 3 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa langsung menjawab dia dengan 0 ya. Contoh misalkan A itu katakanlah ya 1 3, oke.
pada baris yang berikutnya itu kelipatan berapa, misalnya kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 berarti 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Nah, antara baris 1 dan kedua ini dia kelipatan 2, atau baris 2 itu merupakan hasil perkalian baris 1 dengan 2 ya. Atau perbandingan sana 1/2 ya. Perbandingannya 1/2, kolom 1, kolom 2 juga 3/6 ya. 3/6 itu sama dengan 1/2. Itu perbandingannya sama. Maka jelas ini determinannya sebenarnya 0. Oke. Kemudian bagaimana kalau kelipatannya antar kolom? Ya sama saja ya. Misalnya A-nya 3 4, misalnya di sini kolom yang kedua kelipatan 2, misalnya 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Ini pun sama ya. Kelipatannya antar kolomnya ya. Berarti kelipatan antar kolom berarti perbandingannya antar baris yang sama. Seperti itu ya. Ini pun sama, determinannya sama dengan 0, atau kita bisa hitung boleh. Misalnya 3 kali 8 itu kan sama dengan 24 dikurangi 6 kali 4 tuh sama dengan 24, sama dengan 0 ya, seperti itu ya. Bagaimana kalau pada matrik yang dimensinya lebih tinggi, misalnya matrik 3 kali 3 ya, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat misalnya matrik A itu 1 2 3 2 4 6, ini bebas min 7 11 28 misalnya. Nah, berapakah determinan matrik A ini ya? Kita bisa cek bahwa antara baris 1 dan baris kedua dia kelipatan 2, atau perbandingannya setengah ya, setengah. Nah, ini setengah, berarti kolom ini juga setengah antara baris 1 dan baris 2. Kita abaikan baris ketiganya. Sudah, kalau demikian maka kita bisa tidak perlu menghitung determinan ini, karena pasti determinannya sama dengan 0. Ini dijamin oleh sifat yang ini. Begitupun kalau kolom misalnya ya, misalkan saja ya 1 2 3 4 2 4 6 8 121 min 7 10 4 0 3 5 misalnya ya. Ini ordonya 4 kali 4 ya. Kita bisa lihat bahwa ada 2 kolom yang saling berkelipatan, atau kelipatan 2 ya, atau perbandingannya setengah, atau bebas perbandingannya berapa, yang penting dia memiliki perbandingan yang sama. Ini pun sama ya, matrik A ini juga sama dengan 0, tidak perlu kita hitung. Baik, selanjutnya sifat yang keenam, nilai suatu determinan tidak berubah jika unsur-unsur dari suatu baris atau kolom diubah dengan menambahkan pada unsur-unsur yang berpadanan tadi, pada unsur-unsur yang berpadanan dari sembarang baris. Ini seperti pada OB ya, pada proses operasi baris, mungkin pada pembelajaran video sebelumnya ya. Saya berikan 2 catatan di sini ya. Yang pertama, apabila dia tidak berubah jika baris dan kolomnya merupakan proses dari penambahan. Misalnya matrik A, A, B, C, D. Saya buat matrik baru ya. Hapus saja ini dulu. Yang pertama baris, jadi kita lihat dari baris dulu ya. Baris 2 merupakan penjumlahan dari baris 1. Oke. Kita bisa lihat si matrik A ini kan kalau kita cari determinannya itu kan sama dengan AD kurang BC ya. Nah, bagaimana kalau saya buat matrik baru namanya matrik B, di mana matrik B ini kita lihat baris pertamanya tetap sama AB, tetapi baris 2-nya merupakan penjumlahan dengan baris 1. Jadi A tambah C, A C, A tambah C, seperti itu ya. Baris 2 kolom 2-nya penjumlahan dengan baris 1, B tambah D, B tambah D.
Ini tidak simetris ya, B nya sebelah sini B. Kita lihat menurut sifat ini, maka determinan dari matrik B itu adalah sama dengan determinan A, yaitu AD kurang BC. Oke, kita lihat, kita hitung. Berarti determinan B itu A dikali B tambah D ya. Ini D. B ditambah D dikurangi B dikali A tambah C. Oke, kita proses, berarti kita dapat AB tambah AD, kemudian dikurangi BA atau AB saja, AB ditambah BC kali min ya, berarti dikurangi BC. Nah, kita lihat antara AB kita bisa hapus 0, berarti sisanya adalah AD dikurang BC. Itu sama dengan matrik A, determinan dari matrik A ya. Jadi kalau baris selanjutnya itu merupakan penjumlahan ya dari baris sebelumnya, ya berarti determinannya tetap sama. Kolom pun sama ya. Misalkan baris yang lain misalkan sama juga. Misalkan katakanlah saya ingin merubah si baris satunya, baris 1 itu merupakan penjumlahan dengan baris yang kedua, sama ya, pasti sama. Kemudian yang kedua, misalkan antar kolom ya, misalkan saya tulis kolom 1 merupakan penjumlahan dari dengan kolom kedua. Misalkan matrik C, kolom 1 merupakan penjumlahan dengan kolom 2, berarti A, ini kolom 1, kolom 2 berarti A tambah B, A tambah B, B, C tambah D, D. Oke, seperti itu. Ini juga sama, pasti determinannya sama dengan AD kurang BC. Kita lihat saja. Berarti A tambah B dikali D dikurangi B dikali C tambah D, C tambah D. Kita lihat AD, kita hapus ya. AD ditambah BD dikurangi BC dikurangi BD ya. Nah, BD nya kita coret, no, berarti AD dikurangi BC. Ini juga sama dengan determinan A ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau contohnya saya kira misalnya begini saja, apa ya, si matrik A nya itu 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu. Kita ingat ya, atau kita lihat bahwa determinan dari matrik A ini itu kan sama dengan 1 kali 4 kurangi 6 ya, sama dengan min 2. Nah, apabila kita membuat matrik baru namanya matrik B, di mana matrik B ini ya salah satunya kita ambil penjumlahan ya. Baris 1 itu penjumlahan dengan baris 2, berarti 1 tambah 3 itu 4, 2 tambah 4 itu sama dengan 8, berarti baris keduanya tetap 3 dan 4. Nah, kita lihat di sini 4 kali 4, determinan B nya itu 4 kali 4 16 dikurangi 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Ini sama dengan 4 kali 4 16, sorry ini ada kesalahan ya, 6 ini harusnya, sorry ini ya, 2 tambah 4 itu 6 berarti 4 kali 4 16 dikurangi 6 kali 3 18 sama dengan min 2, samaan. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila proses seperti operasi baris yang kemarin. Nah, itu juga sama ya. Saya hapus dulu. Misalkan untuk yang kedua seperti OB yang kemarin ya. Kita buat contoh saja.
Misalkan ada matrik A B, C, D, berarti determinan A-nya itu kan sama dengan AD dikurangi BC ya. Ini standar. Bagaimana kalau kita membuat suatu matrik baru? Katakanlah matrik kita ubah ya, bukan kita buat, atau kita ubah matrik yang barunya itu misalnya hasil dari si matrik B ini merupakan hasil seperti proses pada operasi baris. Misalnya baris ke-1 si A ini dikurangi dengan A kali baris ke-2. Oke, proses dalam pencarian OB supaya menjadi 0 ya, biasanya seperti itu ini. Ini juga sama, berarti si matrik baru ini sama dengan kita hitung saja B1 kurang AB2, berarti baris satunya A dikurang AC ya. A dikurangi AC, kemudian yang ini B dikurangi AD. Kurang panjang. B dikurangi A baris 2 nya D. Oke, yang ini tetap, yang ini tetap. Nah, proses ini pada proses operasi baris ini juga sama. Determinan dari matrik A itu adalah AD kurang BC. Maka apabila suatu matrik dirubah dengan cara seperti tadi ya, nah ini juga akan menghasilkan determinan yang sama. Kita lihat saja bahwa determinan B itu sama dengan A kali A kurangi AC dikali D dikurangi C saja dulu, C dikali B dikurangi AD. Oke, kita lihat berarti kita dapat AD kurang ACD dikurangi CB atau BC, BC ditambah CAD, CAD atau saya tulis ACD ya, ACD. Kita hitung, kita coret, berarti kita sisanya AD kurang BC, itu sama dengan determinan dari A, sama ya. Jadi proses perubahan seperti operasi baris juga akan menghasilkan determinan yang sama. Baik, selanjutnya ini belum dicontohkan ya. Misalnya si matrik A nya itu 1, 2, 3, 4 lah, katakan begitu saja. Kita lihat pada operasi baris kan ada, kita mengenal proses seperti ini ya. Kita lihat dulu determinannya, ini adalah 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Kita akan membuat suatu matrik baru si B, katakanlah begitu, dimana matrik ini merupakan perubahan dari sini ya, yang kita rubah misalkan baris kedua terhadap baris ke-1. Jadi ini tetap 1, 2, dan baris yang keduanya itu merupakan perubahan ya, baris 2 dikurangi 3 kali baris ke-1, karena patokannya di baris ke-1, atau di operasi baris namanya PE gitu ya. Berarti nilai dari ini adalah, kita hitung saja, baris 2 berarti 3 dikurangi 3 kali 1 itu 0 ya. 4 dikurangi 3 kali 2 ya, 4 dikurangi 6, jadi min 2. Oke. Nah, jadi si matrik ini determinannya, si matrik B ini determinannya akan sama dengan matrik determinan dari matrik A ya. 1 kali min 2 kurangi 0 sama dengan min 2. Oke. Nah, jadi seakan sama walaupun setelah diproses dengan menggunakan rumus ini. Baik, saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya yang ketujuh, sifat yang ketujuh, nilai determinan dari suatu matrik segitiga atas, segitiga bawah, atau matrik diagonal itu adalah perkalian dari diagonal utamanya. Oke. Jadi kalau misalkan sebuah matrik baik order 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya, apabila matrik tersebut membentuk matrik segitiga atas ya, atau segitiga bawah. Misalkan matrik A ini kan, matrik A ini segitiga bawah ya, segitiga bawah yang nolnya ada di bawah diagonal.
Yang ini segitiga bawah, maka kita langsung saja determinan dari matrik A itu adalah perkalian diagonal utamanya, A kali D. Oke. Nah, seperti itu. Misalnya matrik A diagonal segitiga atas ya, misalnya A 0 C D misalnya seperti itu. Ini matrik segitiga atas. Ini pun sama ya, berarti determinan matrik A nya itu adalah perkalian diagonal utamanya, A kali D atau AD. Atau misalnya sebuah matrik diagonal ya, katakanlah A 0 0 D misalnya seperti itu. Maka ini pun sama, ini matrik diagonal, kita kalikan saja determinannya itu diagonal utamanya sama dengan AD. Begitupun dengan matrik-matrik yang lebih besar, misalnya matrik 3 kali 3 ya. Misalnya saya tulis 1 2 3 0 4 5 0 0 6 misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari matrik A ini di order 3 kali 3 dia membentuk matrik segitiga bawah. Oke. Nah, karena dia membentuk matrik segitiga bawah, maka determinannya kita cukup kalikan diagonal utamanya. Oke, 1 kali 4 kali 6, 1 kali 4 kali 6 ya, jawabannya 24. Begitupun kalau sebuah matrik yang diagonal matrik segitiga bawah, segitiga atas, atau matrik diagonal yang lain ya, seperti itu. Jadi saya kira lebih mudah ya, tidak perlu dihitung determinannya kalau kita sudah mengetahui sifatnya atau cirinya seperti itu. Oke, selanjutnya sudah ya, sifat-sifatnya berarti sudah ya. Kita lanjut dengan bagaimana kita mencari determinan matrik order 2 kali 2 dengan operasi baris elementer. Nah, untuk mencari nilai determinan suatu matrik dengan operasi baris elementer atau B, maka kita perlu merubah matrik tersebut menjadi matrik ini, matrik segitiga bawah atau matrik segitiga atas dengan sifat-sifat determinan yang berlaku tadi yang di atas ya. Karena kita fokus pada ordo 2 kali 2 maka ya kita proses ya dengan operasi baris elementer yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya, operasi baris elementer yang sebelumnya. Nah, ingat kembali ya. Oke, kita lihat ada sebuah matrik A, elemennya ada 3 2 1 5 ya. Kita ingat kalau mencari determinan, karena ini masih ordo 2 kali 2, kita lebih mudah ya, bahwa determinan ini ya hitung saja langsung 3 kali 5 dikurangi 2 kali 1 atau sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, bagaimana kalau kita mencari determinan ini menggunakan operasi baris yang sudah kita pelajari sebelumnya? Oke. Nah, di sini syaratnya ya kita buat saja menjadi matrik segitiga bawah atau segitiga atas. Kita ambil saja matrik segitiga bawah ya supaya lebih mudah. Jadi matriknya di bawah diagonal utamanya adalah 0. Berarti kita harus merubah satu ini menjadi 0. Oke. Dengan operasi baris kita harus mencari matrik echelon ya, matrik echelon baris. Itu matrik echelon baris berarti matrik pada baris pertama kita lihat ada 3 2 1 5 ya, pada baris keduanya 1 5. Bagaimana kita membuat PE ini 3 kita ubah menjadi 1? Ada beberapa cara ya. Saya kira untuk berubah 3 menjadi 1 bisa saja saya tulis kembali di sini ya, 3 2 1 5. Kita bagi atau kita kali dengan sepertiga ya. Berarti baris kedua kita kali dengan 1/3. Oke, supaya jadi 1. Berarti, nah ingat, kalau kita bagi kita kali dengan 1/3, maka berarti kita buat
baris ke 1 ini menjadi 1 karena 3 kali 1/3. 2 kali 1/3 berarti 2/3. Nah, karena kita sudah merubah baris pertama ini menjadi seperti ini, atau dengan mengalihkannya dengan 1/3, atau ibaratnya dengan mengeluarkan faktor 3. Nah, jadi si K-nya ini 3-nya kita harus simpan di sini. Ya. Ingat sifat yang pertama ya, yang kedua. Ada faktor pengalih pada suatu baris. Berarti sama saja dengan 3 kali 1 3, 3 kali 2/3 sama dengan 2. Jadi kita wajib untuk menuliskan faktor pengalihnya di sini. Selanjutnya ini 1, ini 5. Oke. PE-nya sudah kita dapat 1 kan. Berarti bagaimana supaya menjadi segitiga bawah si 1 yang ada di baris 2 ini menjadi 0. Kita buat saja rumus baris 2 dikurangi 1 kali baris 1. Oke. Kita tulis 3-nya lagi di sini, 1 2/3. Ini berarti baris 2 kurang 1 baris 1, 1 dikurangi 1 kali 1 0. 5 dikurangi 1 kali 2/3. Oke, kita buat di sini ya, 5 dikurangi 1 kali 2/3. Berarti 5 dikurangi 2/3. Kalau kita buat 3 kali 3 berarti 15 kurangi 2/3. Berarti sama dengan 13/3. Kita bisa tulis di sini 13/3. Oke. Ingat sifat sebelumnya bahwa ini matriks sudah menjadi matriks segitiga bawah. Ya, sudah menjadi matriks segitiga bawah, berarti menurut sifat yang tadi yang ke berapa terakhir ya, 7. Kita lihat lagi. Nah, yang ke-7 bahwa kalau dia menjadi matriks segitiga bawah, maka kita harus kalikan diagonal utamanya untuk mencari determinan. Ya udah, berarti determinan matriks A ini sama dengan 1 dikali 13/3 dikali, nah, karena ini ada pengalih, ingat sifat sebelumnya kita kalikan saja dengan pengalihnya juga 3 sama dengan 13. Jadi perkaliannya ke sini ya, 3 kali diagonalnya, diagonal utama. Oke, kira bisa dipahami ya. Yang kedua misalnya kalau pencarian satunya tidak seperti itu ya, 3 2 1 5. Kita bisa saja menukar. Nah, ini kan baris ke-1 dan di baris kedua itu ada 1. Nah, maka kita bisa tukar ya. Baris ke-1 ditukar dengan baris kedua. Nah, kalau dia sudah ditukar berarti 1 5 3 2. Nah, ingat pada sifat yang sebelumnya ini proses pertukaran. Nah, yang keempat, jika ditukar maka determinan matematik bajunya adalah negatif. Ya, berarti kita tinggal menuliskan negatif 1 atau negatifnya saja dari matriks sebelumnya, atau kita tulis saja kita kalikan determinan ini menjadi determinan nanti yang akan kita peroleh dengan negatif 1. Jadi kita tulis saja negatif 1-nya di sini. Oke, sementara kita akan merubah ini menjadi matriks segitiga bawah. Nah, kalau seperti ini sudah ditukar berarti PE-nya sudah 1. Maka kita harus merubah 3 ini menjadi 0, baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Oke, ini satunya dibawa kembali. Kita dapatkan 15 masih tetap, berarti 3 dikurangi 3 kali 1, 0. 2 dikurangi 3 kali 5, 2 dikurangi 3 kali 5 ya, 2 dikurangi 15, min 13, min 13. Sudah, berarti ini sudah menjadi matriks segitiga bawah ya, matriks segitiga bawah. Maka determinan dari matriks A ya, katakanlah determinan dari matriks A ini berarti diagonal utamanya ini ya, dikali pengalihnya, min 1 kali 1 kali min 13 ya, itu sama dengan 13, jadi sama. Ya, seperti itu ya. Atau dengan cara lain, misalkan kita supaya 3 jadi 1 itu banyak caranya ya. Kita bisa kurangi
baris ke-1 dikurangi baris kedua ya. Baris ke-1 kita kurangi dari baris kedua. 3 dikurangi 2 kan 1. Nah, itu jadi PE juga. Nah, ya, silahkan dicoba ya. Hasilnya harus sama dengan 13. Baik, selanjutnya saya kira cukup ya seperti itu untuk materi kita kali ini. Di sini ada beberapa soal. Carilah determinan matrik berikut dengan operasi baris elementer. Silahkan dicoba nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini untuk khusus 2x2 saja dulu ya. Baik, saya kira seperti itu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin tulisan-tulisan yang kurang jelas. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipelajari ya oleh Anda semua. Terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.